Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Desi Puspita. Kali ini aku mau masak dendeng batoko alias jengkol ya. Jadi jengkol ini aku mau masak dengan sayur daun singkong. Check it out. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Nah, jadi resep jengkol yang aku campur dengan daun singkong ini aku dapat dari temanku ya. Temanku ini orang Padang atau suku Minang gitu. Dan dia dulunya suka nganterin aku sayuran ini. Jadi dulu beliau itu adalah guru di SMA yang sama tempat aku bekerja gitu, dan rumah kita tuh tetanggaan karena suaminya sama-sama bekerja di PT yang sama dengan suamiku. Makanya aku tahu resep ini. Tapi ada yang berbeda dari cara aku memasak dengan cara yang beliau ajarkan ke aku gitu. Nah, ini aku langsung aja masak dengan 2 tungku sekaligus ya. Jadi tungku yang pertama itu aku mau goreng ikan tongkol, dan yang ini adalah bumbu untuk gulainya. Jadi bumbunya aku tulis ya di layar seperti gulai-gulai pada umumnya, cuman di sini aku tambahin terasi. Jadi resep dari temanku itu nggak pakai terasi, tapi aku di sini tambahin 1 buah terasi gitu. Oh ya, di sini aku record atau ngerekam atau memasak gulai jengkol yang dicampur dengan daun singkong ini itu sebelum bulan Ramadan ya. Jadi video ini stok video lama dan aku baru nemu aja di handphone. Aku pikir aku nggak punya stok video, ternyata ada, makanya aku langsung edit malam ini gitu. Dan besok pagi ya baru tayang di beranda YouTube teman-teman mungkin ya. Oh ya, sekalian nih sambil nemenin aku membuat bumbunya itu matang, aku mau ucapkan terima kasih bagi semua teman-teman yang sudah klik video ini. Kemudian bagi teman-teman yang sudi menonton videoku kembali, memberikan masukan lewat komentar atau memberikan komentar positifnya ke aku sehingga aku semangat bikin video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe, kemudian kasih like jika suka video aku, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Jadi kenapa aku tadi di opening bilang ini adalah dendeng batoko? Karena dulu setiap temen aku mau memberikan menu masakan ini gitu ya ke aku, dia selalu bilang, nih aku punya dendeng batoko nih, mau nggak gitu. Dan ternyata dendeng batoko itu adalah jengkol ya, karena jengkol itu kan masaknya harus direbus kemudian ditokok atau dipipihkan gitu. Jadi dia menyebutnya ini adalah dendeng batoko. Nggak tahu deh apakah memang orang Padang sana menyebut ini atau menyebut jengkol yang aku maksud ini sama seperti temanku menyebutnya dendeng batoko. Jadi bagi yang orang Padang atau suku Minang, boleh dong komentar di bawah apakah memang sebutan itu umum di sana atau memang hanya temanku saja yang memberikan julukan itu gitu. Oke, di sini bumbu gulainya udah mulai matang dan airnya juga udah sat atau udah kering ya. Jadi di sini aku mau tambahin perasa kayak garam, kemudian sedikit gula dan sedikit penyedap rasa gitu. Jadi penyedap rasa yang aku pakai masih seperti yang sebelum-sebelumnya ya, masakku, karena aku belum menemukan kaldu jamur yang merek Totole di sini gitu. Oh iya, aku belum ngomongin masalah ikan yang ada di tungku sebelah ya. Jadi ikannya itu mau aku sambal. Jadi ikan tongkolnya itu mau aku sambal ya, sambal biasa aja gitu ya, untuk pasangan gulai, jengkol, dan daun singkong ini. Dan buat sekedar informasi, kenapa aku ikuti resep temenku ya, masak gulai jengkol dicampur daun singkong, karena sebenarnya aku punya alasan khusus di sini. Alasan khusus ya bun ya. Jadi alasannya adalah yang makan jengkol di rumahku itu cuman aku aja. Pak Su dan anak-anak itu nggak suka jengkol karena katanya pahit,
Makanya aku campur dengan daun singkong. Jadi nanti Pak Su dan anak-anak bisa makan daun singkongnya, kemudian aku bisa makan jengkolnya. Jadi sebenarnya alasannya cukup simple ya. Karena emang cuman aku doang yang makan jengkol di rumah ini, yang lain enggak gitu. Nah ini tadi aku udah masukin jengkolnya udah aku rebus dan udah aku tokok atau aku pipihkan. Kemudian aku juga masukkan daun singkongnya, sama ya, daun singkongnya ini udah aku rebus dulu. Nah yang aku bilang berbeda dari temen aku tadi adalah kalau temenku daun singkongnya itu nggak pakai direbus, jadi daun singkongnya lagi seger-seger gitu dimasukin langsung ke gulainya gitu. Jadi masih terasa sedikit pahit kalau menurut aku ya. Udahlah jengkolnya sedikit pahit gitu. Kemudian daun ubinya juga atau daun singkongnya juga membuat rasanya makin pahit gitu kalau menurutku ya. Tapi waktu temanku masak itu enak-enak aja. Giliran pernah aku coba tuh rasanya jadi emang pahit gitu. Makanya di sini aku akalin supaya nggak terlalu pahit. Daun singkongnya itu aku rebus terlebih dahulu. Ikan tongkol ditunggu sebelahnya itu udah matang ya. Jadi ini aku angkat dan nanti aku masak lagi tongkol untuk yang giliran berikutnya. Dan di sini seperti biasa aku menggunakan santan instan dan mereknya juga masih sama ya. Jadi merek Kara gitu. Ini aku pakai 1 bungkus besar. Harapanku sih pengen buat gulainya ini kental, tapi nanti akhirnya nggak begitu kental ya. Di luar ekspektasi gitu. Karena mungkin aku terlalu kebanyakan air ya, nyampurin santan karanya gitu. Jadinya dia lebih encer dari yang sebenarnya aku harapin gitu. Di sini aku juga mau minta maaf kalau pencahayaannya nanti redup terang gitu ya, nggak stabil karena emang di sini aku ngerekordnya malam, jadi aku masaknya ini malam hari. Dan di sini aku juga pakai bantuan ring light karena ini belum jam 8:30. Jadi di sini kan padam listriknya itu jam 8:30 malam. Aku masaknya sebelum 8:30 malam dengan menggunakan bantuan ring light biar agak sedikit terang. Tapi karena mungkin ring lightnya ketutupan badan aku gitu ya, jadi kadang-kadang terang, kadang-kadang redup. Aku minta maaf ya kalau misalnya sedikit nggak nyaman nonton video aku. Gulanya udah mulai mendidih, maka siap untuk dites rasa. Apakah rasa asin, kemudian gurih, dan manisnya sudah menyatu menjadi satu kesatuan yang enak di lidah gitu ya. Dan ternyata menurut lidahku ini kurang asin, makanya aku tambahin garam lagi. Di sini adakah mams atau bunda yang pernah masak resep sesuai yang pernah dikasih temen aku ini? Gulai, jengkol dicampur daun singkong. Kalau ada boleh dong komentar di bawah biar aku tahu. Nggak cuma temen aku berarti yang masak begini ya. Dan alhamdulillah gulai daun singkong dicampur jengkolnya udah mateng dan siap buat dipindahkan ke wadah. Dan sekarang giliran ikan tongkol yang udah aku goreng tadi, ini mau aku eksekusi, mau aku sambelin.
Jadi bumbunya sama kayak sambal-sambal pada umumnya ya, bamer, baput, dan juga cabai. Di sini aku pakai cabai kering karena aku nggak punya stok cabai keriting atau cabai merah keriting ya, jadi aku pakainya cabai kering. Dan kemudian itu aku blendernya juga nggak terlalu halus, jadi bijinya itu masih kelihatan banget gitu ya. Stepnya sama sih seperti bunda atau mams kalau masak sambal ya. Jadi ini dimatengin dulu sambalnya, dikeringin dulu karena aku ngeblendernya itu menggunakan air, maka harus kering terlebih dahulu gitu ya. Nanti baru ikannya dimasukin. Dan jangan lupa kasih bumbu perasa kayak garam, gula, dan penyedap. Nah, bumbunya udah mulai kering, kemudian juga rasanya udah pas gitu dengan lidahku. Langsung aja mau dimasukin tongkol goreng yang udah digoreng di tungku sebelah tadi. Nah, udah tercampur rata kayak gini, tinggal dipindahin ke wadah. Jadi, masakan aku 2 menu yang menurut aku enak ya menurut aku, karena emang aku suka banget sama yang namanya jengkol dan pas banget dipadukan dengan sambal lado gitu. Ini dia hasilnya, jadi ada gulai jengkol dicampur dengan daun singkong, kemudian buat lauknya ada sambal ikan tongkol. Bagi yang doyan jengkol kayak aku, boleh deh dicoba resep ini ya, gulai jengkol dicampur daun singkong. Segini aja video yang bisa aku bagikan, semoga menginspirasi, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.